Seorang guru di pagi itu terlihat terburu-buru memasuki sebuah kelas yang sedari tadi telah dipenuhi oleh muridnya. Sang guru pun masuk dan teriring salam yang menggema di kelas itu. Tak lama kemudian, proses belajar mengajar pun berlangsung. Anak-anak sekolah menengah atas yang menjadi muridnya tampak serius memperhatikan tiap-tiap materi yang disampaikannya. Guru tersebut menjadi idola bagi tiap-tiap murid yang diajarnya, sebab caranya dalam mengajar sangat disukai oleh murid-muridnya. Bahkan di luar kelas pun, murid-murid yang menemuinya selalu memberikan hormat dan salam kepadanya. Ya, walau hanya seorang guru honor di sebuah sekolah menengah atas di Kecamatan Balangan, Kalimantan Selatan, Mas Diansyah tidak pernah setengah-setengah menjalani penugasannya di sekolah tersebut untuk memberikan serta mentransfer ilmu yang ia miliki kepada anak-anak penerus bangsa tersebut. Sungguh guru yang teladan. Selain kesibukannya menjadi seorang guru, Mas Diansyah juga sedang menempuh pendidikan S2 di Uniska Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Karena menurutnya, pendidikanlah yang berperan penting atas pencapaian-pencapaian yang telah ia raih selama ini. Tentunya Mas Diansyah memiliki sebuah cita-cita untuk menjadi ASN. Mas Diansyah juga terkenal dengan seorang yang memiliki pergaulan yang cukup luas. Pembawaannya yang luas dan ramai membuatnya dapat dengan mudah diterima di dalam pergaulan yang ia selami selama ini. Di balik pencapaian-pencapaian yang telah ia raih, Mas Diansyah memiliki sebuah pergaulan yang agak tak lazim. Dari pergaulan-pergaulan itu, kemudian membentuknya menjadi sebuah pribadi yang lain, pribadi yang menyimpang. Ya, Mas Diansyah memiliki dua nama yang lain, yaitu Maya dan Noval. Nama Maya ia sematkan ketika ia berperan sebagai wanita, sedangkan Noval disematkan ketika ia berperan sebagai laki-laki. Apa ini maksudnya? Ya, nanti saya akan sampaikan. 7 Juni tahun 2021, Muhammad Soleh alias Soleh tampak heran di malam itu, sebab ia tak menemukan mobil Honda Brio warna merah milik Mas Diansyah yang biasanya terparkir di halaman indekosnya. Kebetulan Soleh dan Mas Diansyah tinggal bersebelahan di kosan milik Ibu Dian di Gang Purnawirawan nomor 59, Kelurahan Sungai Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Soleh kemudian menghiraukan dan ia pun bergegas menuju kamarnya di lantai 2. Sesampainya di depan kamar Mas Diansyah, ia pun merasa ada yang janggal. Di depan pintu kamar Mas Diansyah, ia menemukan sepatu Mas Diansyah yang tergeletak di rak sepatu dengan rapinya. Heran, ia pun kemudian mengetuk pintu kos. Tidak ada jawaban. Ia pun juga sempat menelpon ponsel Mas Diansyah, namun tidak aktif. Soleh pun semakin curiga. Akhirnya ia ambil kursi, dilengoknya ventilasi udara kamar tersebut. Tak lama kemudian, perutnya merasa mual ketika aroma anyir tercium dari kisi-kisi ventilasi kamar tersebut. Lengokan Soleh kemudian membawanya melihat sosok rekannya Mas Diansyah terbaring dengan posisi tertutup selimut dengan noda merah yang berlumur di lehernya. Tidak hanya itu, ia juga melihat sebuah benda yang melilit lehernya. Dikatakan benda yang melilit leher Mas Diansyah itu persis sama dengan benda yang berada di salah satu tempat keramat yang berada di Kalimantan Selatan. Mistis. Lalu apa yang telah terjadi dengan Mas Diansyah? Apakah lilitan benda tersebut berkaitan dengan hal mistis? Serta latar belakang apa yang terjadi di balik penemuan ini? Jadi begini. Mas Diansyah 30 tahun, merupakan seorang pemuda yang tinggal di Kecamatan Barabai, Kalimantan Selatan. Menjadi seorang guru sekaligus mahasiswa membuat Mas Diansyah harus pintar-pintar membagi-bagi waktunya. Dikarenakan jarak rumah, sekolah tempat ia mengajar dan kampusnya saling berjauhan, maka Mas Diansyah pun memutuskan untuk tinggal di indekos di daerah Banjarbaru, Kalimantan Selatan, tentunya mendekati kampus. Jadi tiap weekend dia ngampus dan weekday dia ngejar. Di indekos yang beralamat di Jalan Purnawirawan nomor 59 Banjarbaru tersebut, ia tinggal bersebelahan dengan sahabatnya yang bernama Muhammad Soleh. Soleh bekerja di sebuah retail furnitur yang cukup terkenal yang membuka gerainya di sebuah mall di Banjarbaru. Mas Diansyah alias Maya alias Noval yang saya katakan tadi adalah satu orang dengan dua sisi kehidupan. Sebuah circle pergaulan yang telah ia bina di tempat ia mengajar tidak serta-merta membuatnya nyaman berada di dalam lingkaran tersebut. Mas Diansyah lebih memilih untuk membangun sendiri lingkaran pertemanannya. Mas Diansyah alias Maya alias Noval, ya, dia memilih untuk terjebur dalam pergaulan LGBT. Dikatakan pergaulan sesama jenis yang ia jalani selama ini membuat dirinya dikenal juga sebagai panggilan Maya. Nama Maya ia gunakan
ketika ia berperan sebagai wanita, dan nama Novel digunakan ketika ia berperan sebagai pria. Beberapa teman yang tahu dan kenal dengan Mas Diansah tidak pernah mempermasalahkan ketika Mas Diansah berdandan seperti wanita. Mas Diansah juga tak malu untuk meminjam wig atau rambut palsu kepada temannya untuk ia pakai. Selain itu, Mas Diansah melalui channel YouTube yang ia punya, ia juga terlihat mahir dalam menjelaskan produk-produk kecantikan atau skincare yang ia pakai. Di dalam video YouTube yang berdurasi pendek tersebut, nampak Mas Diansah menerangkan bagaimana cara menggunakan produk skincare merek tertentu yang kebetulan dipakai olehnya. Kita dikasih dosis dari yang paling rendah dulu menuju dosis yang lumayan tinggi kayak gitu. Tapi untuk aku pribadi, aku nggak terlalu menggunakan dosis yang terlalu tinggi. Sebenarnya masih ada yang lebih tinggi daripada yang aku gunakan, tapi yang aku gunakan ini sudah lumayan tinggi. Kebetulan di sini aku memakai merek Miracle White. Nah, aku menggunakan Miracle White ini. Penampakannya seperti ini mungkin. Tak pelak, video tersebut mengundang komentar-komentar dari penontonnya yang kebanyakan adalah wanita yang bertanya tentang cara pakai produk tersebut. Dari hal-hal yang telah dilakukan tersebut, membuat Mas Diansah menyandang status sebagai high quality person. Ia pun juga gak mau salah pilih pasangan. Pokoknya pasangan sejenisnya harus sesuai dengan kriterianya. Ia lebih suka memilih pasangan yang lebih muda darinya, alias berondong. Serta Mas Diansah juga terkenal di kalangan penyuka sesama jenis sebagai hypersex. Lingkaran pertemanan sesama jenis mengantarkannya untuk berkenalan dengan seorang pria yang bernama Wardani Said, 22 tahun. Ini berondong. Dalam akuannya, Wardani hanya sebagai teman biasa Mas Diansah. Tetapi fakta-fakta yang sempat dibeberkan, Wardani adalah mantan kekasih Mas Diansah. Wardani juga sempat dipergoki oleh Soleh ketika itu dalam sebuah percakapan video. Soleh melihat Diansah berkostum sebagai wanita. Di dalam video itu, mereka pun mengatakan bahwa mereka ingin melakukan hubungan badan. Itu adalah Maya. Wardani Said, malam itu ia terlihat memasuki sebuah apotek. Di sana, ia kemudian membeli beberapa butir obat penenang. Diketahui Wardani mengkonsumsi obat-obat tersebut untuk mengatasi rasa cemasnya yang berlebih. Dan ia pun meminum ketika rasa cemas itu datang melanda. Di malam itu, ia juga nampak membawa sebuah tas ransel yang berisi besi tua atau sebilah badik. Di tas itu pula, ia membawa sebuah kain berwarna kuning yang ia ambil dari sebuah candi yang terkenal cukup keramat di Kalimantan Selatan. Entah ada pikiran apa ia mencuri kain tersebut. Menurutnya, setelah mengambil kain tersebut, hatinya menjadi adem dan tentram. Dari sinilah tragedi itu terjadi. 6 Juni tahun 2021, sekira pukul 17 waktu setempat. Di tengah keasikan Mas Diansah yang lagi kumpul dengan teman-temannya, ia kemudian menerima sebuah pesan singkat dari Wardani. Wardani yang kebetulan sedang berada di Palangkaraya meminta Mas Diansah untuk menjemputnya, dikarenakan ia mau menumpang untuk pulang ke rumahnya di Kecamatan Amuntai. Pesan tersebut kemudian berbalas, dan tak lama kemudian Mas Diansah izin pamit dan pergi meninggalkan teman-temannya untuk menjemput Wardani dengan menggunakan mobil Brio warna merah miliknya. Singkat cerita, setelah menjemput Wardani, kemudian mereka berdua menuju indekos milik Mardiansah di Banjarbaru. Sesampainya di kos, Mas Diansah sempat melihat isi tas Wardani, yang saat itu ia melihat sebuah besi tua atau sajam jenis badik dengan kain warna kuning yang melilitnya. Namun kala itu, Mas Diansah hanya diam. Pukul 23 waktu setempat, Mas Diansah keluar kamar dan mengetuk kamar Soleh. Ia pun meminta untuk bermalam di kamar Soleh, dikarenakan ia merasa takut setelah ia melihat isi tas ransel yang dibawa oleh Wardani. Tetapi dikarenakan saat itu ada kerabat Soleh yang juga ingin menginap, akhirnya ia urungkan untuk tidur di kamar Soleh. Malam pun berlalu tanpa ada sesuatu yang ganjil. Pada pagi hari, tanggal 7 Juni tahun 2021, sekira pukul 7, baik Mas Diansah, Soleh, dan Wardani keluar untuk mencari sarapan. Tak banyak yang dilakukan oleh Wardani. Dia hanya terlihat diam dan hanya sesekali menyuap nasinya ke dalam mulutnya. Setelah selesai dengan sarapannya, kemudian Wardani merogoh kantong celananya dan meminum obat penenang yang ia beli dari apotek semalam. Tak lama setelah ia menenggak obat tersebut, lalu muncullah bisikan-bisikan yang menyuruhnya untuk menghabisi nyawa Mas Diansah. Dikarenakan menurutnya, saat itu ia melihat sosok penampakan Putri Junjung Buih, sebuah legenda masyarakat Banjar. Di mana saat itu, menurut Wardani, kekuatan sangkur atau badik yang dibawanya terus melawan kekuatan dari sosok yang ia lihat tersebut. Namun saat itu, ia bisa menahannya.
Kemudian tak lama Soleh pun berangkat kerja. Mas Diansyah dan Wardani pun memasuki kamarnya. Di kamar tersebut, Mas Diansyah bertanya perihal sangkur atau badik dan kain kuning yang ia bawa. Wardani mengatakan bahwa barang-barang tersebut untuk jaga-jaga saja. Tak puas dengan jawaban Wardani, kemudian Mas Diansyah mendorong pundak Wardani. Ternyata dorongan tersebut membuat badik atau sangkur yang berada di selipan pinggang Wardani pun terjatuh ke lantai. Wardani pun kembali mengambil badik itu. Kemudian Mas Diansyah mengatakan, "Jangan macam-macam atau kulaporkan kau ke polisi." Dan terjadilah saling rebut badik tersebut. Dikarenakan tenaga Wardani lebih kuat, di satu kesempatan ketika Mas Diansyah lengah, dengan sekuat tenaga, Wardani pun menusukkan badik itu ke leher Mas Diansyah. Mas Diansyah tidak tinggal diam. Ia mencoba berontak dan melawan sekuat tenaga. Di tengah perlawanannya, pisau yang tertancap di lehernya itu pun terlepas dan jatuh ke lantai. Wardani yang telah berhasil mengikat tangan Mas Diansyah dengan sebuah baju, kemudian membaringkannya ke lantai. Di saat calon korbannya tersungkur di lantai, kemudian ia segera mengambil kain kuning yang ia ambil dari tempat keramat itu, dan ia lilitkan ke leher korban selama 5 menit. Korban pun tak bergerak. Mas Diansyah meninggal dunia. Sontak bisikan-bisikan yang ia dengar sebelumnya menggema, tiba-tiba hilang setelah ia berhasil menghilangkan nyawa Mas Diansyah. Sungguh aneh. Wardani yang panik kemudian berusaha membersihkan ceceran noda merah yang tertumpah di lantai kamar. Setelah dirasa bersih, ia pun segera mandi. Tubuh korban kemudian ia tutup dengan selimut, dan ia tinggal begitu saja di kamarnya. Setelah selesai semuanya, kemudian Wardani keluar kamar dengan membawa 1 unit handphone, uang, dan kunci mobil milik korban. Entah apa yang ada di pikirannya saat itu. Ia tak bisa mengendarai mobil, tetapi ia tetap nekat untuk membawa mobil Honda Brio warna merah milik Mas Diansyah. Kenekatannya membawa mobil Honda Brio tersebut kemudian berjalan mundur dan menabrak pagar kosan. Gaduh, para warga pun yang penasaran keluar rumah untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tak lama seorang warga pun membantunya untuk memarkirkan mobil itu ke tempat yang lebih aman. Wardani pun kemudian mencari-cari orang yang bisa membantunya untuk membawa mobil tersebut ke Jalan Panglima Batur dekat SDN 1 di Hulu Sungai Selatan. Tak lama kemudian ada seseorang yang bersedia menolongnya dengan imbalan Rp300.000. Setelah sampai di rumah saudaranya, mobil pun terparkir di halaman sebuah sekolah dasar di sana. Aman. Masih di hari yang sama, sekira pukul 20 waktu setempat, Soleh yang baru saja pulang kerja menemukan hal janggal baru saja terjadi. Ia pun segera menghubungi pemilik kos yang kemudian berlanjut ke Pak RT dan pihak kepolisian. Seperti yang disebutkan di awal, tubuh korban yang terlilit kain putih tersebut segera dilarikan ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Tak lama, setelah 2 hari kasus mengerikan ini terjadi, polisi berhasil meringkus pelaku di daerah Hulu Sungai Selatan tanpa perlawanan. Pelaku pun mengaku alasan kenapa ia tega menghabisi nyawa Mas Diansyah. Ia iri dan cemburu kepada korban karena ia tahu bahwa korban telah banyak memiliki hubungan dengan orang lain. Selain itu, ia juga mengaku tergiur dengan harta yang korban miliki. Pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Ketukan palu mengakhiri sidang di siang itu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru memvonis pelaku dengan 13 tahun penjara. Dan kisah ini berakhir.